Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indo Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan di video ini guys, gue ada rekomendasi 5 gadget yang masih worth it dipakai untuk tahun 2020 ini. Ini sebenarnya gadget-gadget yang bisa dibilang satu generasi atau dua generasi ke belakang, tapi buat tahun ini masih oke banget. Terutama melihat kondisi yang COVID kayak gini, ekonomi masih kurang menentu. Gue mendengarkan keluh kesah kalian guys, makanya gue share ini ada gadget yang bisa dibilang worth for money banget, lebih murah harganya, lebih stabil harganya, dan performance-nya juga masih oke. So, buat kalian yang lagi nyari barang elektronik, smartphone, laptop, komputer, aksesoris, gadget, kalian bisa langsung aja cek di Shopee. Karena di sana lengkap banget guys, ada Shopee Mall buat official store, ada juga beberapa brand dan star seller yang udah terpercaya guys, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi tentang kualitasnya. Ada voucher cashback, nanti juga ada gratis ongkir yang bisa langsung aja kalian cek di Shopee. Ada Shopee elektronik murah melalui link di kolom deskripsi di bawah, dan langsung aja kita roll intronya. Let's go. Oke guys, yang pertama adalah ini dia Halo GT1 Pro. Ini adalah TWS dari salah satu brand ekosistemnya Xiaomi guys, yang bisa dibilang punya value for money paling oke, seperti yang gue rekomendasikan di rekomendasi TWS 2019 kemarin. Kenapa paling value for money? Karena guys, pertama dari segi fitur, dia punya fitur aptX. Jadi kalau kalian pakai smartphone dengan chipset Qualcomm gitu, kalian bisa dapat delay yang minimum banget, terus bitrate lagu lebih tinggi, menghasilkan kualitas lagu yang juga lebih oke. Selain itu juga dia ada gaming mode. Dengan gaming mode delaynya akan lebih kecil. Kemudian ada Bluetooth 5.0 juga, Bluetooth terbaru untuk si Halo GT1 Pro ini. Baterainya per earbuds bisa 5 jam totalnya, sama case itu total 18 jam. Nah, untuk harga guys, pas awal-awal keluar ini tuh harganya sekitar 300.000, sekarang udah turun banget jadi 200.000 lebih sedikit lah. Nanti linknya gue bakal taruh ada di kolom deskripsi di bawah. Ini bakal oke banget menjadi true wireless pertama kalian kalau kalian memang belum cobain true wireless earbuds. Oke? Sip, itu yang pertama guys, Halo GT1 Pro. Sekarang kita lanjut ke gadget berikutnya yang masih worth it di 2020. Lanjut guys ke produk kita yang kedua, yaitu ini dia Smart Band Mi Band 4. Nah, buat teman-teman yang belum tahu guys, sekarang Mi Band itu udah ada versi Mi Band 5, tapi bisa dibilang bedanya sedikit sama Mi Band 4. Nah, gue bakal taruh gambar tabel di sini. Bedanya tuh cuma di ukuran layar, sensornya juga ada sedikit beda, baterainya sedikit lebih gede, dan juga mode sportsnya juga lebih banyak di Mi Band 5. Tapi secara penggunaan sehari-hari menurut gue Mi Band 4 ini masih lebih dari cukup buat pemakaian sehari-hari guys. Mode penggunaannya banyak, baterainya awet, layarnya juga oke, dan dari segi overall value menurut gue ini masih oke banget. Terutama harganya sekarang cuma Rp299.000 guys, dibandingin sama Mi Band 5 yang harganya 2 kali lipat di Rp500.000. Makanya buat kalian yang pengen nyari sports band kayak gitu, lagi kondisi COVID gini, mesti olahraga, masih tetap sehat, Mi Band 4 bakalan jadi pilihan yang oke banget dibanding kalian mesti ngambil yang Mi Band 5. Tapi nanti kita juga bakal bahas yang Mi Band 5, tenang aja. So, jangan lupa guys, nanti cek aja linknya, akan ada di kolom deskripsi di bawah buat link pembelian dari Mi Band 4 ini. Oke, kita lanjut lagi ke produk yang berikutnya. Oke, lanjut guys ke produk yang ketiga di sektor smartwatch yang masih worth it di 2020 adalah ini dia Amazfit GTR 42mm yang gue lagi pakai ini guys. Jadi ini sebenarnya udah di launch hampir 1 tahun yang lalu guys, lebih tepatnya 11 bulan. Video unboxingnya tuh udah ada di YouTube channel Best Indo Tech, dan itu viewsnya banyak banget, 200 ribuan lebih guys. Itu yang menandakan kalau jam ini memang worth it banget waktu itu, tapi sekarang juga masih worth it. Nah, apa aja guys fiturnya? Dia ada layar AMOLED, ada bodinya metal, ada 5 ATM waterproof, baterainya bisa awet 1 mingguan dengan always on display kayak gini guys. Nah, apa bedanya guys smartwatch sama smartband tadi? Nah, dengan ada smartwatch kalian bisa dapat layar yang lebih gede, fitur-fiturnya juga lebih engaging, lebih user experience-nya lebih seru. Kalian bisa ganti watch band yang banyak, kalian bisa baca notifikasi kalian bisa buat jadi remote lagu, sensor-sensornya juga lebih banyak, GPS, buat olahraga juga pasti lebih oke. Nah, pas awal keluar guys, Amazfit GTR ini harganya tuh sekitar 2 juta dan hampir 2 juta lah untuk versi yang ini guys. Sekarang itu udah turun harganya jadi 1,45 juta rupiah buat versi yang ini, yang 42mm. Menurut gue yang versi 42mm ini oke banget dibandingin yang versi yang lebih gede itu 47mm. Kegedean buat tangan orang, tangan gue yang gede aja buat 42 ini oke banget udah. Atau kalau kalian pengen yang bentuknya kotak yang kayak Apple Watch kayak gitu, Amazfit juga ada namanya Amazfit GTS.
itu harganya lebih mahal sedikit di 1,65 juta rupiah. Oke, jadi cek aja guys linknya di bawah buat Amazfit GTR ini, dan buat kalian lagi nyari barang elektronik seperti smartphone, laptop, komputer, aksesoris, gadget lainnya, kalian bisa aja langsung cek di Shopee karena di sana lengkap banget guys. Ada Shopee Mall buat official store, ada juga Star Seller buat toko-toko official yang terpercaya guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi buat kualitasnya, ada voucher cashback, ada gratis ongkir, jadi langsung aja cek juga ke Shopee elektronik murah buat elektronik yang harganya murah-murah kayak gini guys, dan langsung aja cek linknya di kolom deskripsi di bawah, dan kita lanjut lagi ke produk kita yang berikutnya. Oke lanjut guys, sekarang gue pengen bahas di sektor smartphone. Smartphone yang menurut gue masih worth it banget di tahun 2020 ini, walaupun smartphone-nya sebenarnya udah lumayan lama, adalah ini dia guys. Xiaomi Pocophone F1. Ini sebenarnya dipakai adik gue selama 2 tahun terakhir dan masih awet banget sekarang, makanya gue rekomen banget sama kalian. Ini pas diluncurin guys tahun 2018. Ini merupakan ditujukan sebagai flagship killer, dan sekarang udah keluar penerusnya itu Poco F2 Pro yang kita juga pernah bahas. Itu harganya sekarang udah lumayan tinggi, 7-8 jutaan guys. Nah, smartphone ini oke banget, dia menggunakan chipset Snapdragon 845, RAM-nya ada 6, plus memorinya 64, dan ada pilihan 128GB yang bisa di-expand menggunakan micro SD. Performance-nya overall masih oke banget buat tahun 2020. Dari segi penampilan juga layarnya kayak ala iPhone X gitu, iPhone 11 dan 11 Pro, karena masih ada notch, dan di dalam notch-nya ada infrared sensor yang bisa ngebuka di waktu gelap, nggak kayak face recognition yang sekarang ada, rata-rata pada nggak bisa dipakai waktu gelap guys. Kekurangannya sih memang tetap ada kekurangan karena umurnya udah 2 tahun yang lalu kamera ultrawide masih belum ada, dan di Pocophone F1 ini memang masih belum ada kamera ultrawide, itu yang bisa jadi kekurangan bisa dibilang. Sebenarnya ini kemarin ada teman gue yang ngebahas, yaitu Wasa Wirman, yang ngebahas lengkap penggunaan Pocophone F1 di tahun 2020 ini. Gue akan taruh aja linknya langsung di atas, jadi kalau kalian pengen cek langsung dicek aja di sana. Oke, waktu keluar ini harga barunya sekitar 4,95 juta rupiah guys. Sekarang udah turun di harga 4,3 sampai 4,5 juta rupiah untuk harga barunya, dan kalau kalian mau cari yang second ada yang 2,5 sampai 3 jutaan juga dengan kondisi yang oke. So langsung aja cek linknya dari kolom deskripsi di bawah, plus cek juga reviewnya si Wasa tentang si Poco F1 di tahun 2020 ini, dan langsung aja kita lanjut ke item yang kelima. Ini spesial rekomendasi personal gua yang terakhir di sektor smart home. Oke guys, lanjut ke produk yang kelima yang menurut gue worth it banget buat kalian beli di tahun 2020 ini, adalah ini dia guys. Yes, this is Google Home Hub atau Google Nest Hub sekarang namanya. Ini adalah sebuah smart speaker guys yang punya layar touchscreen juga. Jadi ini bisa dipakai sebagai kayak gue lihat sekarang, kalian bisa lihat ini adalah foto anak gua, jadi bisa frame foto, kalian bisa atur ini buat mengontrol smart home kalian, bisa buat speaker untuk lagu juga, dan bisa buat dipakai untuk nonton YouTube juga guys kalau kalian pakai fitur castingnya. Nah selain tadi buat smart home tadi, untuk foto album juga bisa, dia ada sensor di atas ini guys, dimana kalau dia gelap dia bisa otomatis deteksi buat ikutan jadi gelap juga. Makanya canggih banget kalau kalian taruh di kamar gitu guys, dia bisa jadi jam digital kalau kalian matiin lampu gitu, jadi kalian bisa lihat waktu di sini dengan jelas, dan teknologi layarnya juga oke banget. Dia kayak bisa dibilang apa ya ini ya, dia ada teknologi buat baca white balance di ruangan gitu guys. Jadi kalau layar rumah kalian kuning lampunya, layarnya juga akan ikut kuning kayak bener-bener frame foto gitu. Nah di bagian belakang kalian bisa lihat ini ada logo Google-nya, nah di sini ada speakernya. Di atas ini ada mute switch, dimana kalau kalian kayak tadi denger guys, kalian bisa pakai buat kata kunci oke UL sama hey UL. Itu kalian bisa pakai buat mengontrol si speaker ini dari jauh, kalian bisa panggil aja buat menghidupkan si speakernya. Nah ini ada tombol volume juga di bagian samping, dan di bagian bawah dia ada orange. Nah ini untuk warnanya ada warna abu-abu sama warna yang lebih gelap, abu-abu hitam gitu guys, yang kalian bisa pilih. Nah guys, pas gue awal beli guys, ini harganya sekitar 2 jutaan guys, tapi sekarang udah turun banget. Gue beli ini sekitar 2 tahun hampir mungkin. Sekarang itu harganya cuma 1,2 sampai 1,4 jutaan. Nanti cek aja linknya di bawah. Jadi buat kalian lagi cari barang elektronik seperti smartphone, laptop, komputer, aksesoris gadget lainnya, kalian bisa langsung aja cek di Shopee, karena di sana lengkap banget guys. Ada Shopee Mall buat official store, ada juga Star Seller yang terpercaya, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi tentang kualitas produknya. Ada voucher, cashback, dan juga gratis ongkir, jadi langsung aja cek guys. Sekarang lagi ada Shopee elektronik murah, gue bakal taruh linknya semua di bawah, jadi cek aja langsung di sana. Oke, sudah sih guys, itu tadi 5 item gadget, smart home, smartphone, smartwatch, smart band yang masih worth it banget buat dibeli di tahun 2020 ini. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke channel YouTube channel, komen di bawah yang mana favorit kalian, yang mana bakal kalian beli. Dan itu aja guys, nama gue Malvin.
I'll see you guys on my next video. Ciao. Ini paling mahal. Ya, mahal sih tapi fungsinya banyak.